Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani dari mahasiswa Universitas Majalengka, program studi Teknik Sipil. Dalam video kali ini saya akan menjabarkan terkait tugas yang sudah diberikan kepada saya dari Bapak Andri Irfan selaku dosen pengampu mata kuliah pemeliharaan jalan dan jembatan. Tugas yang diberikan berupa survei sederhana terkait jembatan yang ada di lingkungan sekitar saya. Terkait survei yang saya lakukan itu ada di beberapa titik seperti Jembatan Jati Pamor, Jembatan Paralayang, Jembatan Citameng, serta Jembatan Babakan Bungur. Untuk jenis-jenis jembatannya sendiri itu hanya dua jenis, yaitu Trusbridge dan juga Beam Bridge. Trusbridge dibangun dengan menyusun tiang-tiang jembatan yang membentuk kisi-kisi. Dengan begitu, setiap tiang mampu saling menampung berat jembatan sehingga beban tidak terkumpul pada satu titik. Biaya pembangunan jembatan tipe ini relatif lebih ekonomis dibanding yang lain karena penggunaan bahan yang lebih efisien. Sedangkan untuk beam bridge hanya berupa ruas jalan horizontal yang ditompang dengan tiang-tiang vertikal untuk memperkokohnya. Umumnya jembatan tipe ini hanya menghubungkan dua jalan yang berjarak dekat, biasanya tidak kurang dari 76 meter. Karena kekhawatiran semakin panjang jembatan, maka semakin lemahnya juga kekuatannya. Sedangkan untuk perkiraan nilai kondisi jalan jembatan tersebut, saya kira untuk jembatan Jati Pamor serta jembatan Citameng itu memiliki nilai 1. Untuk jembatan Babakan Bungur itu memiliki nilai 2, serta jembatan Paralayang itu sendiri bisa dikategorikan sebagai nilai kondisinya 3. Ini saya menemukan retakan halus yang terjadi pada area trotoar jembatan yang disebabkan adanya cuaca yang terus berubah dengan cepat, sehingga jika dibiarkan akan mendapatkan dampak yang berimbas pada runtuhnya area trotoar jembatan yang nantinya akan mengganggu area untuk pejalan kaki. Untuk cara mengatasinya sendiri itu dengan menambahkan lapisan ikat tambahan ke retakan tersebut dengan pemeliharaan rutin. Yang kedua, kerusakan yang saya temukan itu berupa tumbuhan pada samping jembatan. Hal ini bisa terjadi karena adanya retakan kecil pada jembatan serta cuaca yang dinilai cocok untuk ditumbuhi tumbuhan liar yang nantinya sendiri akan berdampak pada pelebaran retakan yang akan berdampak fatal kembali pada jembatan tersebut. Untuk cara mengatasinya sendiri adalah dilakukan pemeliharaan secara rutin dengan cara mencabut tanaman liar serta memberikan racun tumbuhan agar tidak dikhawatirkan akan adanya benih pada retakan tersebut sehingga nantinya tumbuhan akan tumbuh kembali. Setelah itu retakan bisa ditambal. Kerusakan kali ini bisa dibilang nilainya adalah 3, yaitu berupa jembatan miring. Bisa dilihat pada layar di samping itu merupakan sebuah kerusakan yang cukup berisiko tinggi, di mana pada sisi jembatan yang lainnya itu terjadi banyak sekali pembebanan yang lama-kelamaan tidak kuat ditahan oleh pondasi bawah, sehingga adanya sisi jembatan yang amblas ke bawah. Untuk cara pengatasnya sendiri adalah perlu adanya tindakan cepat, di mana bagian yang terjadi penurunan segera direnovasi agar kondisi jembatan dapat menahan beban secara merata kembali. Lalu ada karat pada baja tulangan dan serta laju korosi. Baja tulangan yang berkarat merupakan masalah yang cukup berbahaya dalam struktur jembatan. Ini terjadi karena kurangnya daya rekat pada beton sehingga menyebabkan beton terkelupas, yang akhirnya baja tersebut tidak terlindungi dari beton sendiri dan terkena air dan udara sehingga menyebabkan adanya karat pada struktur baja tulangan tersebut. Untuk cara mengatasinya adalah dengan melakukan rehabilitasi pada bagian tersebut dengan yang baru agar keamanannya lebih terjamin.
kerusakan yang saya temui ini cukup umum, yaitu plot hole atau adanya lubang atau goresan aspal yang terkikis pada titik di jembatan hingga menyentuh lapisan permukaan bawah. Penyebabnya sendiri biasanya selain dari cuaca yang mempengaruhi, bisa juga campuran perkerasan aspalnya rendah sehingga mudah terkelupas. Cara mengatasinya adalah untuk yang terjadinya pothole dapat diangkat lalu dibersihkan aspalnya sampai lapisan perkerasan bawahnya. Lalu dapat diisi kembali dengan aspal yang baru sampai rata dengan aspal yang ada di sekitar-sekitarnya. Selain menganalisa kerusakan yang apa saja yang sudah terjadi, di sini pun saya akan menjelaskan terkait tata cara pemeliharaan jembatan yang saya ketahui. Dalam pemeliharaan pekerjaan jembatan itu memiliki 3 tahap, yaitu tahap pemeliharaan rutin, pemeliharaan berskala, dan juga rehabilitasi atau perbaikan besar. Untuk pemeliharaan rutin jembatan itu biasanya adalah pembersihan secara merelu dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi pada elemen jembatan yang sudah dibersihkan, lalu seperti pembersihan tumbuhan liar pada daerah peletakan atau landasan, lalu juga bisa membersihkan atau mencuci rambu lalu lintas dan papan nama pada jembatan. Sedangkan untuk pemeliharaan berkala itu bisa meliputi kegiatan yang berkala dan yang diduga atau terencana, seperti pengecatan ulang, pergantian lapisan permukaan, pergantian lantai kayu, pemeliharaan peletakan landasan expressional joint. Lalu ada juga perbaikan sederhana seperti pergantian bagian-bagian kecil dan elemen-elemen yang kecil. Untuk tahap rehabilitasi dan perbaikan utama tersebut adalah tahap terakhir jika di mana struktur atau bahkan jembatan tersebut sudah tidak bisa diperbaiki sehingga wajib untuk mengganti beberapa bagian atau bahkan keseluruhan jembatan agar dinilai aman ke depannya. Cukup sekian dari yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.